Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau panduan mengerjakan ARD, aplikasi rapor digital. Kali ini saya menggunakan ARD versi 2.3.5. Sudah saya hosting, jadi tidak menggunakan VDI yang murni, dan sudah saya hosting di internet, jadi sewaktu-waktu bisa diakses. Kalau semester lalu untuk mengaksesnya karena menggunakan VDI dan mengonlinekan menggunakan Grok, jadi kalau mau mengakses harus menyalakan komputer server terlebih dahulu. Kali ini tidak, insya Allah selama masih dibuka itu 24 jam itu nonstop bisa diakses terus. Semoga nanti tidak ada kendala yang berarti. Langsung saja. Tapi sebelum langsung ya, barangkali ini video tidak bisa saya share langsung lewat WA karena nanti ukurannya besar, maka saya menggunakan YouTube. Nanti akan saya posting di YouTube seperti video-video tutorial sebelumnya. Terima kasih, ini yang video sebelumnya 14 penonton dari 40 sekian guru. Ya, tidak apa-apalah. Tutorial juga saya posting di sini. Barangkali membantu, apalagi sekarang kan kita nggak bisa sosialisasi tatap muka langsung. Nah, dan yang berkenan mohon subscribe untuk mendukung channel ini. Nanti insya Allah akan saya posting di sini setelah selesai. Secara teknis maupun aplikasi tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tahun yang lalu, semester yang lalu, semester ganjil yang lalu. Tapi perlu saya sampaikan ulang, barangkali ada yang lupa. Ini saya coba pakai akun saya. Saya copy. Masuk, tampilan masih sama seperti tahun yang lalu. Siswa guru 0. Kenapa 0? Karena saya bukan wali kelas. Nanti kalau wali kelas ada di sini. Barangkali nanti akan saya wali kelaskan dulu akun saya biar bisa menampilkan setting wali kelas. Apa yang dilakukan oleh guru? Login jelas. Terus setting bobot dan KKM. Setting bobot dan KKM, nanti di sini otomatis muncul mapel per jenjang. Kebetulan saya settingnya itu mapel bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 9. Nah, kita setting nanti berlaku untuk semua rombel di kelas 9. Jadi kalau ada 2 guru di satu jenjang, misalnya ini bahasa Indonesia saya dengan Mbak Hana, saya 4 kelas, Mbak Hana 3 kelas, maka yang nyeting cukup 1. Ya. Saya nyeting 70, Mbak Hana nyeting 75, ya nanti yang dipakai yang terakhir. Itu. Aksi. Masih sama seperti kemarin, ini bobot RPH dengan bobot PAT, tidak ada PTS. Misalnya bisa pakai 60, 40, yang penting totalnya 100, atau bisa 80, 20. Monggo, terserah Bapak Ibu, ini tidak ada acuan yang baku. Lalu KKM disesuaikan dengan KKM Bapak Ibu. Beban saya CTM 4 CTM per jam. Lalu simpan. Nah, berhasil simpan. Kalau Bapak Ibu ngajar di jenjang lain ataupun mapel yang lain, nanti juga akan muncul mapel di jenjang atau jenjang yang lain di sini. Tinggal setting sama. Setelah itu input nilai harian. Jadi kalau untuk yang guru non wali kelas hanya ada bobot, KKM, input nilai harian, input nilai akhir. Input harian kita pilih di sini, pilih jenjang mapel dan jenjangnya, cari. Nanti akan muncul rombel.
Nah, saya ngajar di 4 rombel, sisanya diampu oleh Mbak Hana. Misalnya saya mau ngisi yang kelas 9A, karena yang sudah saya siapkan template-nya walaupun masih kosong. Klik di sini input. Nah, di sini perlu diperhatikan. Jadi, sebelum ke langsung input ya. Jadi ini ada PH1, PH2, PH3 sampai PH berapa ya? 10 atau berapa? Geser aja. Sampai PH15. Nah, kalau ada Bapak Ibu guru yang sergap, anak-anaknya juga sergap, PH-nya sampai 15 ya monggo dimasukkan semuanya monggo. Tapi minimal, kalau saya bicara batas minimal, itu ideal ya, idealnya dulu. Ideal itu ada 3 penilaian harian. Secara sistem, bukan secara kerangka kurikulum atau apa. Secara sistem, secara sistem itu minimal 3 PH. Kenapa? Karena nanti berpengaruh pada deskripsi. Deskripsi itu yang diambil adalah deskripsi nilai tertinggi, tengah-tengah, ataupun nilai terendah. Jadi begitu. Nah, minimal itu 2. Minimal 2. Jangan 1 saja, jangan 1. Minimal 2. Nah, ini kalau mau input manual monggo bisa diinputkan di sini nih KD-nya apa. PH itu nilainya, misalnya ini ya, misalnya puisi atau karena ini PH KD ini adalah materi pengetahuan, misalnya memahami unsur pembangun. Kelamaan memang kalau manual. Tapi ya biar Bapak Ibu tahu saja. Barangkali ada yang telaten. Kalau yang ini materi keterampilan. Kalau keterampilan mungkin tidak memahami, tapi membaca, mendeklamasikan puisi. Nah, PH ini nilainya misalnya 80. Remedi kalau ada, kalau enggak usah. Project, praktek, portofolio ini adalah nilai keterampilan atau KI 4 ya, KI 4. Kalau ini kan KI 1, KI 3, ini KI 4. Nah, ada 3 kolom. Proyek, praktek, portofolio. Monggo mau dipakai yang mana, bebas. Diisi semua juga boleh, tidak apa-apa. Kalau memang ada nilainya. Nah, misalnya minimal ada 1 nilai di antara proyek, praktek, portofolio. Misalnya saya kasih 70. Ini kalau input manual. Nah, setelah input jangan lupa klik simpan di sini. Nah, sudah. Kan? Sudah. Ini nanti bisa di-export hasilnya. Oke. Monggo kalau mau input manual telateni. Setelah ini yang saya akan jelaskan yang Excel, yang import. Kembali dulu. Nah, ini coba tidak saya hapus, nanti kalau ketumpukan Excel yang dipakai yang Excel atau ini masih ada. Import Excel. Untuk import Excel, template-nya sebenarnya bisa panjenengan Bapak Ibu guru bisa panjenengan unduh di sini. Klik unduh, nanti akan mengunduh template-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini nilai yang tadi sudah diinput manual. Nah, panjenengan itu nanti Bapak Ibu guru mengisi di sini yang tulisannya materi, ini isinya materi sama sampai bawah building. Nah,
Terus materi ini keterampilan, ini materi keterampilan ya, bukan nilai keterampilan. Ini yang semester yang lalu itu banyak yang keliru. Ini malah diisi angka, malah diisi karena kalau download itu nanti atau lebar dari kolom ini itu kan cuman segini, jadi kayak keterampilan. Nah, nanti ditulis 80 ngono lah, nanti enggak akan muncul sempurna di rapotnya. Nah, nilai PH itu ya nilainya dan lain sebagainya. Terus remedi kalau ada, proyek ini pilih salah satu, dan ini penilaian harian 1, ini yang jarang dibaca. Penilaian harian 2, penilaian harian 3. Ini sama dengan kolom-kolom yang tadi sebenarnya. PH1, PH2, Akvina Rahma, PH1, PH2, PH1. Ini kan saya cuma ngisi PH1, maka yang munculnya hanya di PH1 saja. PH1 sampai sini. Nah, segini. Nah, saya sudah siapkan template-nya yang saya kasih tanda supaya tidak supaya tidak bingung. Nah, saya kasih tanda ada hijau, ada kuning. Hijau itu artinya materinya, baik itu materi pengetahuan ataupun materi keterampilan. Kuning itu adalah diisi nilai. Ini di keterampilan, yang saya kuning di proyek, biar mudah leni-teni itu aja. Tapi mau diisi di praktek portofolio juga tidak apa-apa. Ini satu PH. Kalau Bapak Ibu ngisi 3 PH, maka sampai sini. Jadi ada 3 nilai di kuning-kuning. Kalau 3 PH berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 nilai, 6 materi. Teks materi maksudnya. Oke, coba saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Nah, nanti insya Allah akan kami share template ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka dulu terus download, tapi pakai ini bisa. Ini saya. Nah, setelah panjenengan nanti kami kirim atau download atau dapat ini, jangan lupa di rename, diganti jenengnya biar nggak bingung. Klik kanan, rename, atau klik F2 langsung juga bisa. Misalnya Indo. Nah, sudah siapkan template-nya, sudah diisi sesuai dengan ketentuan yang tadi. Sekarang kita import Excel. Nggak usah unduh karena sudah menyiapkan Excel-nya tadi. Kita browse. Kita ambil filenya tadi disimpan di mana? Ya, saya simpan di sini. Template Daniel. Ini dia, jangan sampai keliru. Open. Dan dipastikan namanya. Nah, pentingnya tadi rename atau mengganti nama file itu sebelum klik simpan itu di kursor ini mouse diarahkan ke sini. Nah, akan muncul nama filenya. Nilai harian 9A Indo ADO, berarti benar, tepat. Sekarang baru klik simpan. Apakah masuk nilainya? Nah, masuk ya. Dan ini yang tadi filenya, isian yang tadi diisi manual hilang, ketumpuan file yang baru. Artinya ketika ada salah nilainya atau mau memperbaiki nilai, kita upload ulang template nilai yang sudah diperbaiki itu nanti yang dipakai yang terakhir.
kesimpulannya seperti itu. Juknisnya nggak ada, tapi ya berdasarkan pengalaman gitu aja. Nah, tadi saya ngisi dua PH, 2 penilaian harian pada 2 anak. Ini kan 2 anak, 2 PH. Saya cek dulu, jajal kita coba kita samakan podo apa enggak. Sama ya, 80 70 60 40. Ini value 80 70 60 40 kan. Yang PH2 60 90 90 tepat. Berarti sudah sesuai. Lalu klik simpan. Klik simpan di bawah ini. Ini kadang Bapak Ibu guru itu banyak yang sudah masuk terus tidak klik simpan. Sudah masuk tidak klik simpan. Itu nanti tidak akan tersimpan walaupun di situ muncul di halaman input nilai itu muncul tapi tidak tersimpan di sistem. Nah, tandanya tersimpan itu tampilannya sudah seperti ini. Tampilannya kotak-kotaknya malah ini loh. Tampilannya kotak-kotak seperti ini sudah. List by name muncul seperti ini. Ini sudah tersimpan. Sekarang kita cek di input nilai akhir. Input nilai akhir, terus pilih mata pelajaran, cari. Kita fokus ke 9A dulu, karena ini tutorial. Saya input nilai. Nah, sudah muncul ya. Kalau tadi sudah klik simpan, sudah muncul. Nah, kadang itu tidak muncul langsung otomatis. Apalagi kalau ada perubahan KKM atau perubahan nilai. Jadi upload pertama nilainya ono sing salah. Terus mau diperbaiki lewat template lagi, upload lagi. Nah, itu terkadang tidak langsung sinkron ke sini. Baik sinkron atau tidak, saya sarankan baik otomatis atau tidak muncul atau tidak langsung, saya sarankan klik sinkron nilai akhir. Supaya apa? Ya supaya dipastikan tersinkron. Nah, menyimpan nilai. Biasanya itu kalau semester kemarin yang error itu di predikat. Terus nilai ini sudah di atas KKM, predikatnya kok masih D. Nah, itu kadang hanya kurang disinkron. Nah, di sini ada RPH rata-rata penilaian harian 70, nilai akhirnya 56 karena PAT-nya belum ada. Sekarang bisa input nilai akhir atau nilai akhir itu kan nilai RPH dengan PAT ya. Kita input nilai PAT-nya. Bisa input manual lewat sini anak per anak. Ya, tinggal dimasukkan. Misalnya PAT-nya 80. Jadi C ya. Kalau keterampilan kan hanya diambil dari RPH saja. Deskripsi, lah ini tadi. Deskripsi itu saya hanya menggunakan pengetahuan 1, pengetahuan 2 supaya nanti ini kan otomatis dari tulisan materi yang ada di template nilai harian. Memiliki kemampuan yang baik dalam materi pengetahuan 1, namun perlu peningkatan pada materi pengetahuan 2. Nah, nanti kalau panjenengan hanya ngisi 1 penilaian harian, biasanya akan muncul seperti ini. Memiliki kemampuan yang baik dalam materi pengetahuan 1, namun perlu peningkatan pada ini tidak ada. Kalau cuma 1 materi biasanya. Oke, kita simpan. Kita simpan, ini sudah otomatis tersinkron. Nah, sekarang kalau lewat template, import Excel, unduh template. Nah, kalau yang ini panjenengan unduh sendiri, karena deskripsinya itu sudah ada, berdasarkan yang sudah dikerjakan tadi.
ketika buka enable, jangan lupa untuk di enable. Nah, ini contoh yang itu tadi. Memiliki kemampuan yang baik dalam apa kan tidak ada, karena tidak ada nilainya. Ini satu yang tadi di input manual. Sekarang saya coba input satu. Nilainya misalnya 50 ya. Saya save. Pastikan Bapak Ibu paham letak file downloadan ini di mana. Kalau nggak paham, begitu download langsung disalin, dipindah ke flash disk atau folder yang mudah ditemukan. Namanya juga harus paham. Nilai akhir bahasa Indo jurusan 9A. Oke, sekarang saya upload ini ya. Terus filenya belum saya masukkan ke sini, tapi insya Allah saya paham. Di download tulisannya nilai akhir, mana nilai akhir bahasa Indonesia 9 non jurusan A. Open ya, namanya simpan. Oke, ini tadi masuk ya 50 karena saya masukkannya cuma 50. Coba mau diperbaiki, saya ganti jadi 90. Saya upload ulang. Mana ini nilai? Cepat. Nah, ini contohnya. Ini 80, 90. Kok nilai akhirnya masih D ya? Nilai 64 predikannya masih D. Ini barangkali perlu disinkron. Jadi setiap selesai import, sinkron. Kalau di penilai harian, selesai import, simpan. Kalau di nilai akhir, selesai import, sinkron. Coba kita sinkron. Berubah atau tidak? Klik. Nah, berubah kan? Oke, berubah. Langkah inilah yang pada semester kemarin itu banyak yang terlewati, sehingga bahkan sampai ke cetak rapot itu kok predikatnya nggak sesuai dengan nilainya 82 kok predikatnya masih D misalkan. Nah, seperti itu. Oke, cukup itu untuk video panduan pengisian nilainya. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa kalau ini saya nanti posting di YouTube, ditonton ya, dipelajari, karena barangkali tidak memungkinkan untuk bertatap muka memberikan sosialisasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.